satu makna pandai menjaga waktu itu adalah bagaimana kita mengerjakan berbagai pekerjaan itu, begitu ya, mengerjakan berbagai pekerjaan yang ada di masa depan, kita bisa menyelesaikannya di masa sekarang. Artinya produktif dalam waktunya. Jadi yang dimaksud dengan pandai menjaga waktu itu produktif dalam menggunakan waktu. Seperti apa orang yang produktif dalam menggunakan waktu? Seperti generasi para sahabat Rasul. Pertama, merubah peradaban dunia hanya dengan waktu singkat, 23 tahun saja. Maka Islam, kebaikan Islam telah sampai pada 2/3 dunia. Coba bayangkan, 2/3 dunia. Generasinya rata-rata usia 13 tahun sudah hafal Quran. Kita berapa tahun? Ini yang dimaksud dengan menjaga waktu. Jadi prestasi generasi Islam terdahulu itu bisa ditarik ke usia yang lebih awal karena mereka menjaga waktunya. Dikisahkan usia 19 tahun itu rata-rata sudah bisa mandiri, sudah berkeluarga dan bisa menjadi panglima perang. Ada panglima perang salah seorangnya di usia 19 tahun. Jadi tingkat kematangan, tingkat kedewasaan, tingkat kecerdasan, keterampilan hidup itu sangat terjaga di usia-usia yang cukup dini. Inilah pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa seorang muslim itu di usia yang masih muda dia sudah memiliki kecakapan atau kepandaian orang-orang yang usianya lebih dewasa, lebih tua. Dapat diterima Bapak Ibu sekalian? Jadi yang dimaksud pandai menjaga waktu bukan hanya menjaga ketepatan waktu, tapi pandai menjaga waktu itu kita memanfaatkan waktu sehingga tanggung jawab hidup itu lebih cepat terselesaikan. Ukurannya itu biasanya dapat dilihat salah satunya dari hafalan Quran kita. Hafalan Quran kita. Mari kita bandingkan usia kita berapa. Kalau misalkan 1 tahun itu 365 hari, gitu ya. Kalaulah kita komitmen 1 ayat sehari, maka kata salah seorang pembicara di Masjid Al-Furqan UPI, 7 tahun lewat beberapa bulan seharusnya setiap orang itu sudah hafal Quran. Kalau mereka komitmen menjaga waktu 1 hari bertambah 1 ayat. Nah, yang menjadi persoalan, kenapa kita nggak hafal-hafal? Mari kita bermuhasabah. Mau bermuhasabah? Baik, hadirkan kerendahan hatinya. Bapak Ibu, hari ini hari apa? Siapa yang di hari ini bertambah 1 hafalan ayat Qur'annya? Hari kemarin hari apa? Siapa yang di hari kemarin bertambah 1 hafalan ayat Qur'annya? Hari kemarinnya lagi hari apa? Siapa yang hari Selasa bertambah 1 hafalan ayat Al-Qur'annya? Artinya sampai hari ini kita belum menjaga waktu. Maka pantas ketika Allah mengingatkan, suatu saat nanti ketika manusia sampai pada kematiannya, kemudian mereka meninggal, kemudian dibangkitkan lagi dari kematiannya, banyak di antara manusia yang berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka berkata di hadapan Allah, ya Allah, betapa menyesalnya kami, sayang dulu kami tidak beramal soleh. Yang dimaksud dulu itu apa? Berlalunya waktu. Maka akan ada manusia yang saat itu menyesali perjalanan usianya. Ketika ia meninggal dan dimintai pertanggungjawaban, saat anak-anaknya dia sesali, saat remajanya dia sesali, saat dewasa awalnya dia sesali, saat berumah tangganya dia sesali, saat tuanya dia sesali. Kenapa? Karena ternyata waktu yang Allah berikan itu akan menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Mohon didengarkan Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah riwayat disebutkan, akan datang satu makhluk baru kepadamu yang setiap kedatangannya akan segera dilanjutkan dengan kepergiannya. Dan kalau ia pergi, maka ia tidak akan pernah kembali kecuali saat ia menjadi saksi atas apa yang kau kerjakan. Makhluk baru itu adalah waktu.
Nanti kita akan belajar bahwa kita itu adalah gugusan waktu. Mudah-mudahan muhasabah ini menjadi pengingat bagi kita. Ternyata seiring waktu, begitu ya, kita kaget. Ini baru di dunia nih. Kita kaget sekaget-kagetnya. Ternyata ada banyak waktu yang kita buang, tidak kita jaga kualitasnya. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat di mana banyak manusia tertipu di dalamnya, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan atau waktu luang. Contoh yang paling mudah untuk kita rasakan, masih ingat Bapak Ibu sekalian, saat Bapak Ibu gitu ya, sampai pada suatu hari, ya, sampai pada suatu ketetapan di mana Bapak Ibu harus menerima kenyataan bahwa ayah dan ibunya meninggal, atau salah satunya saja ayahnya meninggal atau ibunya meninggal. Maka kita sebagai seorang anak, ketika mendengar kenyataan bahwa ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, apa yang kita rasakan? Menyesal. Sayang dulu ketika ada saya tidak menyempurnakan bakti saya. Sayang ketika masih ada saya tidak memberikan kesukaannya. Sayang ketika masih ada saya tidak menemaninya. Sayang ketika masih ada. Inilah salah satu bukti yang Rasulullah sampaikan, bahwa nikmat kesempatan bersama orang tua, nikmat kesempatan bersama pasangan hidup, nikmat kesempatan bersama anak-anak, nikmat kesempatan ngaji, Bapak Ibu sekalian, nikmat kesempatan beramal soleh yang lainnya, itu sering disia-siakan. Boleh jadi nanti ada di antara kita yang hadir di pengajian hari ini berkata di hadapan Allah, yaqulu ya laitani, ya Allah celakanya hamba, sayang dulu saat ngaji hamba tidak mendapatkan yang terbaik, tidak mendapatkan pahala terbaik, tidak mendapatkan sikap terbaik, tidak mendapatkan keberkahan terbaik, tidak mendapatkan janji-janji yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam majelis ilmu. Karena apa? Karena kita tidak menjaga waktu. Ngaji itu kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah. Tapi kalau kita tidak menjaga kualitas waktunya, maka Bapak Ibu bisa hadir di sini, tapi kehilangan kualitasnya. Sedangkan waktu terus berlalu, terus berjalan. Sama seperti orang yang berumah tangga, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak terasa 13 tahun berumah tangga. Tapi nilainya, kebahagiaannya, keridhaan Allahnya, boleh jadi tidak sebanding dengan waktu yang telah dilalui selama 13 tahun itu. Maka mulai hari ini kita harus menyadari bahwa seorang muslim sejati itu dia menjaga kualitas waktunya, dia pandai menjaga waktu. Dia tidak melalaikan dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan kesempatan. Bapak Ibu, beberapa orang sering mengatakan keterkaitan sesuatu dengan waktu. Coba Bapak Ibu jawab, waktu adalah, ya, waktu adalah uang. Yang lainnya, waktu adalah emas katanya. Yang lainnya, waktu adalah pedang, gitu ya. Waktu adalah, banyak sekali orang mengaitkan waktu dengan sesuatu. Karena memang modal kehidupan manusia itu adalah waktu. Maka pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami sebuah kalimat. Waktu adalah kehidupan. Kalau waktu Bapak Ibu habis, maka Bapak Ibu tidak memiliki kehidupan. Sedangkan kehidupan adalah pertanggungjawaban. Waktu adalah kehidupan dan kehidupan adalah pertanggungjawaban. Selama kita hidup, maka kita akan mempertanggungjawabkan. Dalam Quran surat Yasin ayat 65, ya, akan tiba satu waktu di mana mulut kita akan dikunci, lalu berbicaralah tangan, kaki tentang apa yang ia kerjakan. Mengerjakan itu dalam apa? Dalam kurun waktu. Karena seseorang tidak bisa mengerjakan sesuatu kalau tidak punya waktu. Perdalam Bapak Ibu sekalian, ketahuilah saudaraku bahwa kita itu adalah gugusan waktu. Kumpulan waktu. Agar lebih mudah membayangkan, begini Bapak Ibu sekalian, jika Allah hanya memberikan waktu kepada kita untuk hidup 10 detik saja,
Maka hidup kita itu adalah rentetan dari detik pertama sampai detik 10. Sudah dapat difahami? Bapak Ibu narik napas, maka tinggal 9. Bapak Ibu noleh ke kanan, tinggal 8. Bapak Ibu noleh lagi ke tengah, tinggal 7. Bapak Ibu kaget, tinggal 6. Tinggal 4. Tinggal 3, tinggal 5, tinggal 4, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. Kemudian habislah waktu kita. Kemudian waktu yang dimaksud tadi akan menjadi saksi. Ya Allah, saya adalah detik pertama orang itu. Orang itu kemana? Menoleh ke kanan. Ya Allah, saya detik kedua orang itu. Orang itu gimana? Menoleh lagi lurus ke depan. Saya adalah detik ke-7 orang itu. Apa yang dia lakukan? Kaget. Saya detik ke-6, ke-5. Semua waktu itu menjadi saksi atas apa yang dikerjakannya. Bahkan bukan hanya yang nampak dari perilaku kita. Apa yang disembunyikan di dalam hati pun akan dijadikan saksi oleh waktu itu. Ya Allah, detik kesekian orang ini hatinya kotor. Ya Allah, detik kesekian orang ini sedang ingat kepadamu. Ya Allah, detik kesekian orang ini sedang membenci saudaranya. Ya Allah, detik kesekian. Maka saya pernah mendengar penjelasan dari Ustaz Rahmat Puryodo. Mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Sebagian ulama ada yang mentafsirkan yang dimaksud dengan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, nah sekecil di situ adalah dikaitkan dengan waktu. Barang siapa yang berbuat kebaikan 1 detik atau setengah detik atau 1/4 detik, maka Allah akan membalasnya. Barang siapa yang melakukan kejahatan 1 detik, setengah detik, 1/4 detik, maka tidak akan ada yang luput dari pandangan Allah. Maka ibu bapak yang hadir dalam kesempatan hari ini termasuk saya, belum tentu mendapatkan kebaikan yang sama. Tergantung bapak ibu menjaga waktu yang dihabiskan di tempat ini. Ada yang sambil memperhatikan hatinya terus beristighfar kepada Allah. Ada yang sambil memperhatikan hatinya terus memikirkan selain Allah. Dan waktu yang kita miliki itu akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan saat itu. Perdalam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Tatkala 1 hari itu hilang, maka akan hilanglah pula sebagian dari dirimu. Seseorang bertambah usianya dari 38 tahun menjadi 39 tahun. Di hitungan kehidupan dunia bertambah usianya, tapi hakikatnya berkurang jatah hidupnya. Karena sesungguhnya ketika seseorang menjalani kehidupan, ia sedang melangkah menuju kematian. Kalau Bapak Ibu hari ini masih hidup, artinya hari ini kita bertambah 1 hari lebih dekat pada kematian. Kalaulah seorang ayah atau ibu sekarang masih hidup, artinya seorang ayah dan ibu itu 1 hari lebih dekat untuk lebih cepat meninggalkan anak cucunya. Iya, karena dengan menjalani kehidupan, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kematian. Ingat ya, rumusnya kita itu gugusan waktu. Kalau usia kita hanya 10, maka kita sedang berjalan 1, 2, atau hitungan mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan tentang waktu. Aku pernah bersama dengan orang-orang sufi. Aku mendapatkan pelajaran darinya. Dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya atau tidak memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu.
Subhanallah. Jika Bapak Ibu tidak menjaga waktu, maka waktu akan menjadi saksi hilangnya kebaikan kita hidup di dunia ini. Jika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan memotongmu, dia akan menjadi saksi bahwa engkau telah menyia-nyiakan waktu. Saya masih ingat dulu ketika SMA, sering diminta ngisi tausiah di SMA lain. Jadi waktu itu kisah menjadi aktivis waktu SMA gitu ya. Meskipun badan saya tebal, jadi besar Bu, kurang lebih 87 kilo saat itu waktu SMA. Jadi orang-orang nyebutnya saya itu aktivis, padahal yang tepat itu tebal gitu ya, karena badannya tidak tipis. Jadi saya masih ingat Bu, di kelas 2 SMA itu saya diamanahi menjadi ketua rohis. Nah, ketua rohis SMA 1 itu sering diminta untuk ngisi di SMA 2 yang sekarang SMA 6, di SMA 3 yang sekarang SMA 11 Bu ya. Iya, sering datang ngisi pengajian irma-irma di masjid sekolah lain begitu. Nah, saya sering menyampaikan ya tentang hal ini kepada teman-teman. Begini saya sampaikan, teman-teman sekalian, kalaulah engkau tidak sedang mengerjakan kebaikan dan engkau pun tidak sedang mengerjakan keburukan, maka sedang apakah engkau? Ayo Bapak Ibu sekalian ditebak, dijawab. Jika Bapak Ibu tidak sedang mengerjakan kebaikan, Bapak Ibu tidak sedang mengerjakan keburukan, maka Bapak Ibu sedang apa? Menyia-nyiakan waktu, sedang pingsan. Maka jawabannya, ini kata Ibu sedang pingsan. Maka jawaban yang tepat, dengarkan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak melakukan kebaikan, Bapak Ibu tidak melakukan keburukan dalam hidup Bapak Ibu sekalian, maka jawabannya Bapak Ibu sedang melakukan keburukan. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu. Sedangkan menyia-nyiakan itu karena ikhwana syaitan. Innal mubadzirina kana ikhwana syaitan. Memubazirkan waktu ya, yang suka hulang jentul, marikiran nu bedegul anak batur gitu ya. Allah, gitu. Hati-hati. Boleh jadi kita saat itu sedang melakukan keburukan karena harusnya mendapatkan pahala zikir, harusnya mendapatkan pahala baca Quran, harusnya mendapatkan pahala amal soleh, tapi saat itu kita sedang membuang kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Kalau meninggalkan kebaikan itu, bukankah itu adalah sebuah kerugian? Iya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan orang yang pingsan? Bagaimana dengan orang yang tertidur? Ya. Bagaimana dengan orang yang hilang ingatan? Maka kaidahnya itu ditetapkan di beberapa detik sebelum pingsan, tidur, atau hilang ingatannya. Kalau ada orang yang tertidur dalam keadaan berzikir, sebuah riwayat menyampaikan maka selama tidurnya ia terhitung zikir. Kalau ada orang yang pingsan dalam keadaan taat, maka selama pingsannya terhitung taat. Kalau ashabul kahfi itu tidur atau pingsan atau tidak ingat? Ya wallahu a'lam ya. Ya, enggak cuma di terjemahan Qur'annya disebutkan tertidur. Ya, tapi kan asa aneh ya tidur lama. Tapi bukan itu esensinya, bukan asa aneh tidur lamanya. Tapi ketika ia tertidur dalam keadaan taat, maka selama beratus-ratus tahun tidak sadarnya tidurnya atau pingsannya itu menjadi kebaikan bagi diri. Nah ini mah ada orang yang tidak pingsan, tidak tidur, diam we. Sholat enggak, zikir enggak, berbuat dosa enggak, maka kategorinya dia berbuat dosa. Ya, sekali lagi ya, biar jadi bekal Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang dalam kehidupannya dia tidak berbuat baik, dia tidak berbuat buruk, maka sesungguhnya dia sedang berbuat buruk atau berbuat dosa. Kenapa? Karena memubazirkan waktu. Maka hanya ada satu pilihan. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia atau batil. Baik, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pegang gadget. Hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak dapat pahala dari gadgetnya, berarti kita sedang melakukan yang batil dengan
gadgetnya. Masih ingat ungkapan Agim tentang baca status orang lain? Iya. 80% tidak peduli, mukaannya hungkul. Kata Agim begitu. 80% tidak peduli. 17% begitu ya, itu memiliki hati yang buruk. Iya. Lamun statusnya tentang kebencian, ikut benci. Ya, kalau statusnya tentang ini, ikut ini. Kemudian 3%-nya begitu ya, 3%-nya begitu ya. Kata Agim apa ya, saya hilaf gitu, saya lupa. Oh, mau puas, iya betul. Jadi kalau ke yang sedih, ya puas, nah begitu. Kata Agim ini Maya menyampaikan apa yang Agim sampaikan. Jadi kurang lebih 100% orang yang baca status orang lain itu, begitu ya, itu lebih mengarah kepada sesuatu yang sia-sia. Iya. Sesuatu yang sia-sia. Hati-hati ya, Bapak Ibu sekalian. Hanya ada satu pilihan. Jika dirimu tidak tersibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Lanjut Bapak Ibu sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umur yang sebenarnya. Waktu manusia adalah urusan yang sebenarnya. Waktu manusia adalah pertanggungjawaban yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Jadi seseorang dikatakan menjaga waktu jika orientasi waktunya itu untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, untuk mendapatkan kehidupan akhirat, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan, azab yang pedih. Ketahuilah, kata Ibnu Qayyim, bahwa berlalunya waktu itu lebih cepat dari berjalannya awan. Kalau kita melihat awan berpindah, awan hitam dari barat ke timur berpindah, gitu ya, itu kayaknya pelan ya, seperti pelan. Tapi kalau Bapak Ibu ada di tempat awan itu berada, apa yang terjadi? Itu badai, Bapak Ibu sekalian. Itu badai, sangat cepat. Dan kata Ibnu Qayyim, waktu berlalu itu lebih cepat daripada awan yang berpindah di tempatnya. Coba geraya Bapak Ibu sekalian, tanya siapa kita, berapa usia kita sekarang. Ya Allah, ya, udah sekian aja gitu. Quran belum dihafal, sholat belum benar, bacaan sholat belum hafal, gitu ya. Dosa masih banyak, istighfarnya kurang gitu. Maka nanti kita akan menemukan Bapak Ibu sekalian gitu, betapa banyak waktu yang terbuang. Makanya kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, rasanya kecil sekali kemungkinan kita untuk dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara Bapak Ibu yang hari ini hadir di tempat ini kemudian percaya diri dengan amalnya, saya mah yakin masuk surga. Ada Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan harapan usaha kita untuk takwa kepada Allah mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering menyampaikan Bapak Ibu sekalian, bekerjanya Bapak Ibu sekalian itu bukan untuk mendatangkan rezeki, tapi bekerjanya Bapak Ibu sekalian untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu jualan baik langsung ataupun online, maka niatkan untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.